pada saat vipassana biasanya kalau melamun awal-awalnya bisa menyadari lamunan, seawal mungkin menyadari lamunan itu, kemudian kembali lagi ke menyadari sentuhan napas. Jadi bagi seorang pemula itu biasanya langsung, walaupun lamunannya mungkin belum begitu menyadari, lamunannya masih jalan terus, tapi tetap kembali saja ke sentuhan napas. Tetapi kalau misalnya nanti sudah agak berlanjut, sudah mulai cukup mahir, di mana pada saat kita menyadari lamunan kita, begitu kita menyadari adanya lamunan itu langsung berhenti, itu kita tunggu dulu sampai berhenti, baru kembali ke sentuhan napas. Tetapi kalau misalnya lamunannya itu masih kencang sekali, ya seringkali kita terseret ke maka itu biasanya sebaiknya kembali saja ke sentuhan napas. Kemudian juga di dalam perbedaan, salah satu perbedaan antara samatha sama vipassana juga, kalau samatha itu objeknya hanya satu, dari awal sampai akhir kita hanya ambil satu objek saja. Sedangkan vipassana kita tidak terpaku pada satu objek. Jadi objeknya apa saja kita boleh ambil, yang penting objeknya itu adalah yang termasuk di dalam Paramattha Dhamma, ya. Jadi itu sedikit tambahan dari saya. Dan ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mempunyai sejumlah pendapat, ya. Silakan. Ya, silakan. Ada, kalau misalnya ada pertanyaan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Atau ada yang punya pengalaman yang lain, gitu. Mungkin bisa dibagi bersama kita di sini. Dengan malu-malu. Saya mau nanya, meditasi yang berbaring yang sebelum tidur, kenapa mesti harusnya kanan kiri? Pertama itu karena itu memang tercatat di dalam suci. Jadi di dalam Tipitaka gaya demikian itu disebutkan sebagai gaya singa berbaring. Kalau istilah bahasa Palinya itu siha seya. Siha itu singa, ya, seya itu berbaring. Kemudian ya ada yang mengatakan kalau ditinjau dari segi ini, katanya jantung ada di agak sebelah kiri. Jadi kalau kita berbaring ke kiri berarti jantungnya itu bisa tertekan gitu. Mungkin secara kesehatan itu kurang bagus, ya. Kira-kira demikian. Ya. Ada pertanyaan lain? Besok mungkin kita hanya diskusi saja besok pagi. Hari ini kan hanya meditasi. Besok boleh kita berdiskusi apa saja, topik apa saja. Kalau misalnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau apa gitu, nanti saya jangan tanya. Ya. Teman saya di tempat kerja, dia bukan orang Indonesia, Ya. dia udah belajar meditasi kira-kira 15 tahun. Terus saya tanya, itu meditasi apa? Napas apa? Dia bilang enggak, dia lihat lampu, light katanya. Ya. Tujuannya gitu. Itu meditasi apa berarti? Ya, itu boleh dikatakan meditasi samatha. Jadi dia melatih konsentrasinya. Sama seperti ada orang menggunakan, jadi lampu bisa, lilin bisa juga. Ya, kita api, kemudian kita boleh tatap gitu. Tapi sesungguhnya ya bisa juga setelah tatap sudah mempunyai bayangan lampu itu, kita boleh menutup mata. Kalau bayangannya hilang lagi, kita buka mata lagi, lihat lagi.
sampai ini lagi. Jadi itu termasuk kategori samatha bhavana, dia melatih konsentrasi. Ya, saudara Wisata. Dalam teknik kan ada yang bilang satu parasayodal, yang satu bilang mahasi. Saya pengen tanya tentang full body of breath. Apa dalam mahasi juga menerapkan merasakan full body of breath, and di Samantha juga ada full body of breath. Tapi di dalam mahasi apa kan kalau kita dalam meditasi kalau yang sudah sampai tahap ini kita kan akan merasakan full body of breath by yourself, maksudnya betul. dalam mahasi juga kan kembisnya perut itu kan akan merasakan juga. Antara mahasi dan Samantha dan Vipassana itu kan dua-duanya full concentration. They should be able to have the same full concentration to go to the next step. Usually saya menanyakan kenapa di Samantha itu pernah diadakan untuk tidak melihat full body of breath. Dalam mahasi itu mereka bisa merasakan full body of breath. Di Samantha ada, cuman dianjurkan jangan go step to merasakan, cuman jangan go further because bisa apa sih level feeling, concentration become a feeling, not just concentration. Terbawa arus oleh full body of breath itself. Di mahasi itu kan lebih berasa. Nah itu nasihat body of breath itu dalam meditasi. Biasanya di Samantha itu kan akan ada yang namanya napas panjang, empat kategori, empat kategori itu apa sih namanya, empat kategori bernapas yang ada di Satipatthana Sutta. Di dalam Satipatthana Sutta itu ada. Itu kan di Samantha. Cuman di mahasi kan emang tidak diajarkan, cuma mereka kan merasakan di sini. Soalnya saya pernah coba, cuman dua-dua itu ada gitu. Nah jadi apa sih sebenarnya perbedaannya itu gitu? Kan the next step sama berarti. Tadi jadi gini, itu mungkin juga tergantung guru meditasinya. Jadi ada guru meditasi samatha, dia menganjurkan ini full body of breath. Kalau istilah kerennya itu, bahasa palinya itu sabakaya, pokoknya ada sabakaya. Nah, sabakayanya itu dia maksudkan adalah dari awal sampai akhir itu yang agaknya yang saya kalau saya kurang tahu kalau saya alih karena saya belum pernah mendengarkan penjelasannya. Tapi barusan sebulan yang lalu karena saya menjadi penerjemah dari Bu Aganya, beliau kan pendekatannya juga samatha. Nah, beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan full body of breath itu yaitu dari awal diperhatikan sampai akhir, kemudian awal lagi sampai akhir lagi, itu secara keseluruhan sabakaya semua dari awal sampai akhir itu disadari itu ini. Nah, sekarang perbedaannya antara yang di samatha sini dengan mahasi bagaimana? Kalau di sini kita berusaha untuk ini stick pada itu saja. Sedangkan mahasi itu walaupun kita bisa menyadari itu, tetapi itu kita tidak terlalu terpaku pada itu. Kalau misalnya nanti tiba-tiba bisa kita menyadari munculnya munculnya pikiran gitu, boleh saja kita lepaskan full body of breath ini, lalu kita memperhatikan munculnya pikiran yang lain atau objek-objek yang lain yang lebih menonjol. Kemudian apa yang disadari di dalam samatha pada saat muncul kita bisa menyadari full body of breath itu sama mahasi itu kalau mahasi kan perut jadi biasanya disadarinya di gerakannya itu, gerakan perutnya. Sedangkan kalau yang di samatha itu kan di hidung.
Ya, itu salah satu perbedaannya juga. Tapi in term of concentration, concentration Ya. nah itu gimana Bante? Kualitasnya. Kualitas konsentrasinya antara yang samatha sama mahasi bagaimana? Samatha mahasi kita bilang vipassana. Ya. Itu kan kalau mahasi selalu bilang mereka tidak pernah concentrate pada satu concentrate. objek. Ya, tapi kan at the same time the quality of the concentration it should be balanced. If not, you cannot go any further. Kualitasnya ya sebetulnya ya memang kalau sudah sampai tahap itu ya sama saja. Sama saja. Sama seperti ini, ada orang dia walaupun dia menyadari napas gitu ya, nanti ini sama perut juga sama, nanti nyambung juga. Jadi dia bisa sementara dia menyadari ini, dia juga bisa menyadari ini sepertinya perutnya. Cuma memang seyogianya pada saat itu kalau dia memang pendekatannya ke samatha, anapanasati, seyogianya dia tetap stick pada ini pada napas di hidung gitu. Jadi jangan walaupun bisa merasakan juga ke napas di perut, tetapi usahakan tidak ke sana. Ya. Jadi memang nanti bisa juga. Dan kalau menurut yang saya lihat, kalau kita menyadari misalnya disuruh untuk menyadari panjang, apakah itu napas panjang atau napas pendek, itu memang arahnya nanti bisa mengarah ke ini napas perut. Jadi kita seolah secara keseluruhan kita menyadari napas itu. Ya. Cuman biasanya Bante kalau udah sampai kita merasakan full body of breath itu sendiri, itu kan Perubahan. Kalau kita sudah sampai bisa merasakan full body of breath itu sendiri, ya. itu biasanya kan itu bukan ditujukan ke sana, cuman itu pasti melalui itu satu jalur Bante. Nah itu makanya saya selalu bingung kenapa dibedakan Samantha dan Vipassana itu sebenarnya kan jalurnya itu sama saja. Satu jalur. Enggak. Jadi walaupun nanti bisa masuk ke track yang sama gitu, tetapi nanti ini juga pilihan. Waktu mulai muncul pikiran, nah itu mulai berbeda lagi, Kalau muncul pikiran, kalau samatha kita tetap stick pada napas itu. Tetapi kalau di mahasi, vipassana, kalau muncul pikiran kita ke ini mengalihkan ke pikiran. Jadi memang itu bisa masuk ke track yang sama, ya betul. Ya. Sekarang mungkin saya perlu menjelaskan, ya. Jadi di Indonesia acap kali cita itu juga diterjemahkan selain sebagai kesadaran, itu juga diterjemahkan sebagai pikiran. Sebenarnya kesadaran sama pikiran itu lain, ya. Kalau kesadaran mungkin bahasa Inggrisnya itu consciousness. Tapi kalau pikiran itu thinking atau thought. Berpikir. Kita melakukan suatu perencanaan, kita melamun. Adanya ingatan-ingatan, itu adalah berpikir. Kemudian kita menyebut, ya suka di dalam batin itu suka ngomong-ngomong. Melihat ini kasih komentar, cerewet sekali. Kadang-kadang komentarnya itu yang ngomong-ngomong di dalam batin itu bisa menolong, kadang-kadang bisa dialog. Seolah-olah itu tanya jawab gitu. Satu komentar, kasih komentar lagi, komentar lagi. Tapi kadang-kadang hanya kasih komentar dari satu pihak saja, yaitu monolog. Jadi itu dikategorikan sebagai pikiran. Jadi saya pikir dalam hal ini kita perlu membedakan antara kesadaran. Kesadaran itu apa? Pada saat muncul pikiran, pada saat muncul lamunan, yang mengetahui adanya pikiran atau lamunan itu apa? Itu adalah kesadaran. Jadi yang mengetahui itu adalah kesadaran. Ya, nah, pikiran itu lain lagi. Jadi antara thinking, thought, sama consciousness itu ada beda. Kemudian apa itu mind? Mind itu biasanya saya lebih condong menerjemahkannya sebagai batin. Mind itu lingkupannya lebih luas. Ya, jadi dia bisa meliputi kesadaran, bisa bentuk-bentuk batin lainnya. Itu mind. Kemudian satu lagi sati. Yang sati itu mindful, ya, mindful atau mindfulness. Sati itu
ini ibaratnya kita mempunyai satu kamera. Kamera itu kita kan biasanya kamera itu kita mengarahkan ke suatu bidang, ya, suatu field gitu. Nah, kalau kita selalu ingat, kan kameranya itu seringkali melenceng. Kalau kita selalu ingat untuk mengarahkan kamera itu ke field yang kita kehendaki, itu adalah sati. Sati secara harafiah berarti ingat, ya, ingat. Kalau bahasa Jawanya itu eling, ingat. Jadi kita selalu ingat untuk mengarahkan ke sana. Nah, kalau sudah mengarahkan ke sana, kemudian kalau misalnya kita hanya menyadari pada di dalam field itu bisa saja ada beberapa objek sekaligus kita bisa lihat. Nah, kalau misalnya kita hanya memilih satu objek saja, itu namanya konsentrasi. Jadi itu konsentrasi hanya pada satu objek itu. Oleh karena itu seringkali dikatakan bahwa pada saat konsentrasi ada hanya pada saat kita memiliki sati. Oleh karena itu meditasi pernapasan itu dikatakan anapanasati, karena seyogianya ada sati duluan baru bisa ada konsentrasi. Itu tentang sati, mindfulness. Seringkali di Indonesia diterjemahkan sebagai perhatian perhatian murni, tetapi kalau di Burma atau di Thailand itu biasanya tidak diterjemahkan. Kalau saya pribadi juga saya condong tidak menerjemahkan sati ini. Kenapa? Karena kalau kita terjemahkan sebagai perhatian murni, nanti kalau kita mempelajari Abhidhamma itu nanti agak nanti bisa menjadi salah persepsi. Karena di dalam Abhidhamma ada satu yang namanya manasikara. Manasikara itu juga attention. Nah, sekarang apa beda antara pure attention sama attention biasa, manasikara? Oleh karena itu supaya tidak terjadi kerancuan, saya lebih condong sati itu tetap sati saja. Kalau bahasa Thailand sati, maini sati, tidak ada sati. Kalau bahasa Birmanya itu dedi. Jadi mereka tetap menggunakan istilah sati ini. Kemudian ada satu hal lagi yang mungkin di dalam kesempatan ini saya ingin ini juga keinginan. Seringkali kita mengatakan mungkin sebelum saya membahas ini, saya tanya dulu, apa perbedaan antara cetana sama canda? Cetana seringkali diterjemahkan sebagai apa? Keinginan. Canda? Kegiuran. Bukan. Kegiuran itu piti. Gini, saya melihat ada secangkir minuman yang kiranya mungkin enak gitu. Lalu muncul keinginan untuk mencicipinya. Itu cetana atau canda? Kemudian mungkin sebelum masuk ke sana itu keinginan untuk mencapai nibbana, desire, itu cetana atau bukan? Cetana atau canda? Satu tekad. Apa beda dengan adhikkhana? Ada satu lagi. Kalau adhikkhana bertekad. Iya, bertekad. Nah, kalau itu yang cetana sama canda itu tidak boleh menggunakan tekad lagi. Itu sudah dipakai untuk itu. Ya. Ada yang bilang kalau keinginan untuk mencapai nibbana itu masuk ke loba kan, tapi semua still keinginan tanha, jadi keinginan itu tanha yang halus ya kan, soalnya masih ada satu keinginan.
Keinginan dan gairah. Tanha itu secara harafiah berarti haus. Kalau bahasa Jawanya itu tresno, haus. Jadi kalau orang yang memiliki tanha itu seperti orang yang haus, yang ininya keinginan itu menggebu-gebu. Ya. Nah, cetana itu kan kita tahu ada tiga. Ada tiga cetana, maksudnya kama ya. Cetana kan dikatakan oleh Sang Buddha bahwa kama itu boleh dikatakan adalah cetana ya. Kama itu adalah cetana. Nah, kama itu bisa dilakukan melalui jasmani, bisa melalui ucapan, bisa juga melalui pikiran. Nah, seringkali kama yang dilakukan melalui pikiran ini ditafsirkan sebagai keinginan. Oleh karena itu, kalau misalnya saya melihat adanya cangkir ini lalu muncul keinginan, lantas itu sudah dikatakan sudah ada cetananya gitu. Ya, betul ya. Biasanya ditafsirkan demikian. Kalau menurut pemahaman saya itu lain. Yang dimasukkan dengan kama melalui pikiran itu adalah demikian. Saya melihat ini muncul keinginan, tapi ini belum cetana. Lantas secara pikiran saya membayangkan tangan saya ini ambil lalu saya minum. Nah, itu baru menimbulkan kama melalui pikiran. Mungkin bagi orang biasa ini tidak ini mungkin tidak ada efeknya apa-apa. Tapi bagi mereka yang memiliki kekuatan batin yang kuat, itu bisa menjadi efek. Ya. Jadi misalnya biasanya saya bukan dukun sih, tapi kalau nggak salah dukun kan biasanya mereka melalui cara-cara demikian, yaitu melalui pikiran, atau misalnya seringkali kita mendengar ada orang bisa membunuh peta atau membunuh makhluk halus itu. Nah, itu kan biasanya kalau nggak salah melalui pikiran. Ya. Walaupun untuk membunuh makhluk halus itu memang disebutkan juga ada cara-cara yang lainnya, tapi yang kita di sini bukan mau jadi dukun. Jadi itu pemahaman saya. Ya, tentu saja ini masih karena memang saat ini hal-hal demikian itu masih sebetulnya bagi kita masih belum begitu jelas. Tetapi itu pemahaman saya bahwa kalau misalnya kita ini melalui batin kita, melalui pikiran kita melakukan sesuatu, terutama misalnya di dalam tantra, yang di dalam tantra kan ada yang namanya visualisasi. Nah, itu baru melakukan suatu kama melalui pikiran. Nah, sekarang kalau misalnya saya melihat cangkir ini, lantas hanya muncul keinginan saja, itu baru dalam tahap canda. Itu disebut canda. Canda itu ada yang bersifat kusala, ada yang bersifat akusala. Mengenai canda ini, bagi mereka yang sering masuk ke internet bisa melihat ke access to insight. Itu kalian mungkin bisa melihat ke subjek general. Mereka meditasi apa baru aja, kakinya berserakan. Yang paling ideal adalah full lotus. Full lotus jadi kalau demikian pun tidak, rasanya kurang nyaman, boleh dengan sejajar saja. Kalau full lotus itu istilah kerennya itu padmasana. Kalau cara demikian itu istilah kerennya itu adalah wirasana. Wirasana. Jadi biasanya di Burma mereka menggunakan posisi demikian. Kenapa sampai kalau misalnya mampu untuk full lotus bisa usahakan full lotus, karena nantinya kita lebih stabil, lebih stabil. Kayak parfumnya nggak ada terjadi.
Karena apa? Berat badan kita itu lebih tersebar luas ke apa? Kalau kita full lotus, lebih banyak bagian badan kita yang menyentuh ke apa? Ke tempat duduk, ya. Sehingga beratnya itu lebih tersebar. Kalau kita hanya apa? Duduk secara biasa saja, biasanya hanya titik tertentu saja yang apa? Menyentuh lantai, sehingga itu kadang menimbulkan kesakitan. Walaupun sebetulnya nantinya, terutama yang vipassana, itu nantinya sebetulnya yang namanya sakit itu tidak bisa dihindari juga. Ya, nanti pasti akan mengalami suatu apa kesakitan. Setelah itu mereda. Lalu nanti begitu kita mau apa naik lebih tinggi lagi, biasanya sakit lagi. Sampai suatu tahap baru apa tidak akan apa mengalami apa sakit. Bante, Bante. Ini Ya. masalah meditasi lagi tentang Sebentar. sama-sama. Ya, waktu telah menunjukkan jam 8. Kita akan tutup dan saya memberikan kesempatan terakhir. Saudara Winarto sudah memberikan pertanyaan 2 kali atau 3 kali. Saya sekarang memberikan kepada saudara KSP. Ini adalah pertanyaan terakhir. Dan bila ada pertanyaan lain, besok adalah hari terakhir Bante. Kita bisa long set di sana karena besok akan diadakan diskusi. Jadi diskusi sama-sama ada, tapi kita mau melihatnya sosok secara apa jelas sosoknya itu agak kabur. Nah, pada saat demikian Anda apa mungkin ini dulu belajar untuk melihat feeling itu dulu. Kemudian kalau itu tidak bisa, boleh melihat keinginan seperti yang tadi saya katakan, keinginan untuk mengubah posisi. Pada saat itu juga apa impuls dorongan untuk apa mengubah posisi itu juga apa gencar, ya, melihat keinginan itu. Atau kalau misalnya tidak bisa, itu masih agak sulit, jadi boleh seolah-olah itu Anda hanya menonton. Anda hanya menonton saja kesakitan itu sendiri. Anda hanya melihat, menonton, menyadari secara keseluruhan saja. Jadi usahakan tidak melihat ke apa jasmaninya. Sama juga dengan punggung. Ya, sama. Ya, apa saja. Kalau Winarto mungkin kalau besok tidak bisa datang, mungkin nggak apa-apa malam ini habis. Tapi kalau misalnya besok datang, ya karena Bante mengatakan itu, inilah terakhir kali. Ya, saya persilakan saudara Winarto. Ya, besok akan ada diskusi. Kalian boleh menyiapkan semua pertanyaan. Dan itulah hari terakhir untuk Bante bersama kita. Saya rasa karena permintaan Bante, ya dipersilakan saudara Winarto. Terima kasih Bante. Ya. Bante, pertanyaan saya ini dalam menyangkut vipassana dan samatha ini. Ya. Kan dalam sutta itu kan Buddha menyebutkan bahwa untuk masuk ke vipassana itu, yang melalui samatha itu harus memasuki jana keempat. Dari jana 4 baru bisa masuk vipassana. Nah, kan di vipassana itu nggak pernah ada yang namanya zana, yang namanya itu kan kayak sama Malasi kan nggak ada namanya tempat zana. Nah, itu gimana Bante? Ini kan kontradiksi sekali Bante. Sebetulnya di dalam Sutta Pitaka ada satu, itu Ananda. Ananda dia, kita tahu bahwa sutta itu memang kebanyakan disabdakan oleh Sang Buddha. Tetapi ada sutta-sutta tertentu itu disabdakan oleh murid-murid Sang Buddha, Sariputta, Kaccayana, kemudian juga kadang-kadang Ananda juga. Ada satu sutta namanya Yogananda, kalau nggak salah Yogananda Sutta. Itu disebutkan bahwa kita bisa melalui 4 pendekatan. Jadi masuk samatha dulu, kita samatha dulu baru vipassana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah vipassana lalu samatha. Yang ketiga adalah samatha sama vipassana sama-sama. Jadi campur aduk. Kadang vipassana, kadang samatha, kadang vipassana, kadang samatha. Kadang-kadang saya menggunakan cara ini, gado-gado.
Kemudian cara yang keempat, ya ini yang masih berupa suatu tafsiran. Persisnya bunyi suta itu bagaimana, tapi ada sejumlah orang menafsirkan yang cara yang keempat ini adalah kita memahami secara teori dulu. Kita setelah memahami secara teori dengan baik, baru kita meditasi. Nantinya meditasinya katanya akan bagus juga, akan mencapai nibbana juga. Metode yang keempat ini saya pikir diterapkan oleh metode mogok yang tadi saya sebutkan, lebih banyak ceramah. Jadi metode mogok ini selama retret 7 hari, tiap hari dari pagi sampai malam itu hanya mendengarkan ceramah. Ceramahnya pun itu hanya Paticca Samuppada, dari pagi sampai malam hanya Paticca Samuppada. Ya, jadi dia berusaha untuk membuat kita memahami betul-betul ya hukum Paticca Samuppada itu. Baru disuruh untuk meditasi. Jadi itu memang kalau kita menghitung secara statistik itu memang Sang Buddha lebih banyak menekankan pencapaian jhana dulu, baru lanjut ke vipassana. Memang lebih banyak ke itu. Tetapi kalau kita juga merujuk ke buku komentar yang Atthakatha, di dalam Atthakatha dikatakan ada 4, kemarin sudah belum ya? Atau waktu di Bante Dejadamo ya. Dikatakan ada 4 tipe manusia. Satu yang namanya Ugatitanyu. Ugatitanyu itu misalnya orang-orang seperti yang mulia yang Arya, Sariputta, Moggallana, mereka baru mendengar satu baris syair saja sudah langsung mencapai tingkat kesucian. Kita ini tiap hari baca Dhammapada tidak sampai-sampai juga. Nah, itu bagi mereka yang ini Ugatitanyu, diibaratkan itu teratai yang sudah di atas permukaan air. Begitu ketemu matahari langsung mekar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua disebut Vipancitanyu. Vipancitanyu itu ibarat teratai yang sedikit di bawah permukaan air, ya. Jadi mereka yang termasuk Vipancitanyu itu harus selesai mendengarkan satu syair, baru mereka bisa mencapai kesucian. Jadi ibaratnya kalau bunga teratai yang di atas permukaan air, dia harus tunggu sebentar dulu. Pagi dia naik dulu sedikit, baru ketemu matahari, baru mekar. Nah, ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, Neya, itu mereka harus mendengarkan penjelasan yang rinci, kemudian praktek yang cukup lama, baru bisa mencapai kesucian. Itu ibaratnya bunga teratai, kuncup teratai yang berada di tengah air. Jadi dia harus nunggu agak lama, beberapa hari, baru bisa muncul ke permukaan air, baru bisa mekar. Nah, kemudian yang keempat pada Parama itu adalah mereka yang ibaratnya kuncup yang masih ada di bawah permukaan air. Ya, harus nunggu lama baru bisa naik ke atas. Dan mereka yang tergolong pada Parama ini dalam kelahiran ini tidak bisa mencapai kesucian, walau termasuk kita. Sebagian besar, ya, sebagian besar. Siapa tahu ada di antara kalian sudah mencapai, saya tidak tahu. Tapi jelas saya sekarang belum mencapai. Jadi dalam kelahiran ini, ya, karena modalnya itu belum cukup, bekalnya itu belum cukup, paraminya belum cukup, sehingga dalam kelahiran ini walaupun tiap hari sudah membaca Dhammapada, tiap hari baca sutta, tetapi belum juga mencapai. Jadi itu harus tunggu sampai kelahiran yang lain, ya, entah berikut atau yang beberapa kelahiran lagi. Nah, di dalam Atthakatha dikatakan bagi mereka yang tergolong Ugatitanyu ini, mereka begitu melatih, mereka lebih cocok samatha. Begitu melatih samatha, mereka langsung mencapai jhana. Kemudian yang tergolong yang kedua, tingkat yang kedua, yaitu Vipancitanyu. Vipancitanyu ini mereka juga cocok dengan samatha. Latihan samatha yang tadi itu begitu berlatih samatha langsung mencapai jhana. Kita bisa menemui orang-orang demikian.
Ya. Kemudian ada juga perlu melatih samatha agak lama baru bisa mencapai jana, tapi masih bisa mencapai jana dalam kelahiran ini. Kemudian yang golongan yang ketiga lebih apa? Dia variasi, bisa apa? Dia harus gabungkan samatha sama vipassana, jadi duanya. Sedangkan yang golongan yang keempat bagi kebanyakan orang itu lebih cocok vipassana. Bagi mereka yang tergolong golongan 4 ini pada parama itu walaupun sudah berlatih keras gitu samatha, tetapi dalam kelahiran ini tidak mungkin bisa mencapai apa jana. Ya. Jadi bagi mereka lebih cocok dengan apa vipassana. Dan apa ya tentu saja kita jangan berpikir wah saya ini sudah berlatih samatha begitu lama tetapi belum mencapai jana. Ya, jangan juga melepaskan metode ini. Siapa tahu kalian sekarang ini menanam benih untuk kelahiran yang berikut. Ya, mungkin saat ini belum bisa mencapai jana, tapi kita kan mempersiapkan bekal untuk kelahiran berikut. Siapa tahu nanti setelah kita berlatih keras pada apa kelahiran ini, nanti dalam kelahiran berikut kita bisa mencapai apa jana. Oleh karena itu, ya memang saya pikir terutama di Indonesia itu seringkali ada perdebatan samatha dulu atau vipassana. Ya, itu apa satu topik perdebatan klasik lah gitu. Ya, jadi kita nggak usah ini. Ya, tergantung pribadi masing-masing. Kalau paraminya sudah paraminya banyak, paraminya cukup, latihan samatha lebih cocok. Karena dia bisa langsung mencapai apa jana. Tapi mereka yang paraminya kurang mungkin lebih cocok apa vipassana. Ya. Kemudian bagi mereka yang berlatih vipassana secara umum juga, secara umum perasaan mereka juga lebih apa bukan perasaan batin mereka menjadi lebih apa peka, lebih peka. Oleh karena itu apa boleh dibilang bisa lebih cepat merasakan manfaat dari apa vipassana. Walaupun mungkin bagi mereka belum bisa melihat cita berbagai bentuk apa cetasika secara apa jelas, tetapi secara praktis batin mereka itu lebih apa bisa lebih apa peka. Walaupun sebetulnya mereka yang samatha kalau langsung bisa mencapai apa tingkat yang cukup tinggi juga sebetulnya bisa juga apa peka. Tetapi secara umum vipassana nantinya bisa lebih apa peka sehingga nantinya kalau ada gejolak batin apa gitu mereka bisa lebih cepat menyadarinya. Walaupun seperti yang saya sebutkan kemarin 1 minggu yang lalu, karena kita walaupun sudah menyadarinya, tetapi kita tetap menghadapi 2 pilihan. Mau lanjut misalnya marah itu, mau lanjutkan marahnya atau stop saja marahnya. Ya. Jadi itu kira-kira apa penjelasan dari saya. Kalau misalnya masih ada, silakan besok. Ya, kita akan mengadakan diskusi dengan Bante. Saya akan menjadi moderator. Saya akan nanti kita pengantar. Ya, ya saudara-saudari sekalian, sering dikatakan kita sebagai umat Buddha perlu memiliki sabda. Sabda ya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sering kita menggunakan istilah keyakinan ya. Biasanya kita cukup alergi terhadap menggunakan istilah kepercayaan ya tentang penggunaan percaya, yakin atau menggunakan istilah iman ini mungkin kita tidak usah membahasnya saat ini. Tetapi kita dikatakan memiliki keyakinan. Nah, keyakinan terhadap apa? Yang jawaban yang sering muncul adalah kita memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ada satu yang sering dilupakan, bahwa selain kita memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha,
sesungguhnya ya di dalam kitab agama Buddha, kitab suci agama Buddha, biasanya ada lagi, yaitu kita perlu memiliki keyakinan terhadap hukum karma, atau istilahnya itu karma halal. Jadi ya seringkali kalau istilah Mandarinnya itu sin in guo, ya, sin in guo, hukum karma. Nah, itu adalah hukum perbuatan. Jadi dikatakan apabila kita melakukan suatu perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik pula. Apabila kita melakukan suatu perbuatan yang tidak baik atau perbuatan jahat, maka kita akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Nah, itulah yang dinamakan hukum karma. Tentang hukum karma ini sebetulnya kalau kita mau membahasnya secara simpel saja, ya memang sederhana sekali. Ya, kita menanam benih yang baik, kita akan menuai benih yang baik pula. Kita akan menuai hasil yang baik pula. Kemudian kita menanam benih yang tidak baik, maka kita akan menuai hasil yang tidak baik. Tetapi sesungguhnya yang namanya hukum karma ini juga kompleks sekali. Ya. Salah satu contohnya, ya mungkin pertanyaan yang akan kami lemparkan kepada saudara-saudari sekalian adalah misalnya demikian. Kalau saya sakit lantas saya ke dokter. Sesungguhnya kemudian saya sembuh misalnya. Saya sakit, saya ke dokter dan saya sembuh. Nah, sesungguhnya itu karena saya bisa sembuh, itu karena karma baik saya atau karena dokternya yang bagus, dokternya yang bisa menyembuhkan. Jadi itu adalah karena benih yang saya tanam di masa lampau sehingga saya bisa sembuh, atau karena usaha dari dokter, karena dokternya yang bisa menyembuhkan. Nah, itu pertanyaan yang kami akan lemparkan. Sebab kalau misalnya saya nunggu jawab pertanyaan dulu, biasanya masih malu-malu untuk menanyakannya. Oleh karena itu saya lemparkan ini. Kemudian sebelumnya tadi juga awal kebaktian kalian ada minta sila dulu. Mengapa? Biasanya kalau ada acara apa-apa, entah kebaktian bersama di wihara, kemudian misalnya ada upacara, misalnya ada umat yang sanak familinya meninggal, kemudian ada upacara membaca parita juga, itu biasanya juga selalu diawali dengan memohon sila. Mengapa? Selalu diawali dengan memohon sila. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaan yang kedua, ya tentang hukum karma itu, yaitu sesungguhnya itu karena karma baik saya atau karena dokternya sehingga saya bisa sembuh. Nah, silakan. Yang kedua nanti dulu. Okay. Ya, kita satu-satu. Ada yang lain? Ya, jawaban saudara David yaitu bahwa kita supaya jangan tersesat, kita harus meminta sila dulu. Ada yang lain? Saya juga sebenarnya kalau mau kayak mengenai sila gitu ya, saya rasa memang sama seperti kita mulai kebaktian, kita kalau mengingatkan diri kita terus menerus bahwa memang kita selalu berjumpa pada Buddha dan juga Pancasila. Tapi terus terang juga selain dari tradisi itu saya juga nggak tahu gitu kenapa. Soalnya kadang saya juga bertanya pada diri saya, kita udah latihan, udah bertahun-tahun mau capai sendiri, tapi tiap kali kenapa mesti minta lagi gitu. Saya nggak tahu jawabannya kalau yang itu. Memang kalau menurut saya sih kalau yang Pancasila segala itu memang mesti di awal karena selalu mengingatkan kita.
Jadi jawabannya agama Buddha masih bisa eksis. Jadi sangat penting tingkah laku kita untuk diingatkan, sehingga kita harus selalu diingatkan. Walaupun katanya sudah hafal, tetapi menurut saya kita diwajibkan untuk diingatkan terus-menerus sehingga tingkah laku kita bisa menjadi baik. Karena pengalaman saya yaitu kadang-kadang kita baca Panatipata Weramani Sikkhapada Samadhiyami, tapi melihat lobster di tanki ya, lupa, atau melihat kerang di ember lupa. Nah, dengan mengingat terus-menerus ya kita bisa lebih baik. Saya rasa harus yang diingat-ingat terus-menerus. Begitu juga mengenai kami sumi cacara dan lain-lainnya. Dari pengalaman saya, kalau kita membacakan terus-menerus, kita selalu diingatkan di otak kita bahwa kita tidak boleh mengerjakan hal-hal tersebut. Jadi kita bisa ngerem. Mengingatkan kita agar dalam kegiatan selanjutnya nantinya kita diharapkan untuk bisa menaati sila-sila yang baru kita baca. Oleh karena itu biasanya di rapat waktu para biku melakukan rapat, itu biasanya selalu diawali juga membaca sila, tetapi bukan membaca Pancasila Buddhis. Jadi yang kita baca itu adalah Owada Patimokkha. Setiap kali rapat, entah itu persamuan atau ada rapat pimpinan, itu selalu diawali dengan membaca Khanti Paramastapopittikha dan selanjutnya, bahwa kesabaran itu adalah cara bertapa yang paling tinggi. Jadi biar para biku itu nanti saat berargumentasi tidak lupa, tidak hilang kesabarannya. Jadi itu fungsi yang pertama, bahwa itu mengingatkan kita. Kemudian fungsi yang kedua, bahwa ada hubungannya dengan hukum karma. Dikatakan apabila kita melakukan sesuatu dengan baik, kita melakukan suatu perbuatan baik, misalnya saya berdana atau saya melakukan meditasi, saya membaca parita. Kalau misalnya sila kita bagus, maka pahala atau pahala atau hasil yang akan kita dapatkan nanti, yang akan kita tuai, nantinya juga hasilnya akan besar. Jadi kalau misalnya ada dua orang, dia misalnya berdana, satunya dua-duanya sama-sama berdana sekuntum bunga, tetapi satunya silanya bagus, satunya silanya tidak bagus. Nah, walaupun sama-sama memberikan sekuntum bunga, tetapi hasil yang nanti mereka dapatkan itu berbeda. Jadi bagi orang yang silanya bagus ini, dia akan mendapatkan hasil yang lebih bagus, lebih besar. Sedangkan dia yang silanya kurang bagus, orang yang silanya kurang bagus ini, dia akan mendapatkan hasil yang tidak begitu bagus atau hasilnya lebih sedikit. Nah, fungsi pemohon sila ini kita tahu bahwa memang sebagai umat awam, untuk para biku pun demikian, masih sering melakukan pelanggaran sila. Nah, bagi para biku, kalau misalnya memang sila untuk para biku itu ada macam-macam. Jadi ada sila yang kalau biku melanggarnya, itu sudah langsung kehilangan kebikuannya. Tidak usah ada upacara pelepasan jubah, tidak usah ada ritual apa-apa, sudah langsung dia sudah bukan biku lagi. Oleh karena itu seringkali kita ada menemukan suatu istilah bahwa biku biku palsu atau biku penyamar gitu. Jadi dia sebenarnya biku ini dia sudah melakukan pelanggaran sila yang sangat berat, sehingga secara otomatis dia kehilangan kebikuannya. Nah, itu yang paling berat bagi para biku. Kemudian ada lagi pelanggaran bagi seorang biku bila mana tingkat yang kedua di bawah dari yang pertama tadi adalah kalau dia melanggar sila tersebut, dia harus dihukum.
misalnya dia dikucilkan di suatu tempat selama 6 hari, kemudian juga kalau misalnya dia menyembunyikan kesalahan tersebut selama 1 tahun, itu dia juga harus dikucilkan selama 1 tahun. Oleh karena itu biasanya apabila seorang biku dia melakukan pelanggaran jenis demikian itu, dia harus secepatnya kasih tahu. Pada hari itu juga dia harus langsung kasih tahu biku yang lain. Kalau dia sembunyikan, itu nanti makin lama, nanti hukumannya makin berat juga. Nah itu tingkatan yang kedua, pelanggaran bagi seorang biku. Kemudian yang level yang berikutnya, yang di bawahnya adalah biku tersebut dia cuma ini menyangkut barang. Biku ini dia barang yang dia peroleh atau yang dia simpan secara tidak sesuai dengan peraturan itu disita. Jadi dia harus entah buang atau serahkan ke orang lain. Kemudian dia harus mengakui kesalahan tersebut kepada biku yang lain. Nah, jadi itu level yang berikutnya. Level yang berikutnya lagi, yang di bawahnya lagi adalah tidak menyangkut barang. Jadi dia cukup mengakuinya saja kepada biku yang lain. Itu kira-kira level-level dari pelanggaran yang dilakukan oleh seorang biku. Jadi selama biku tersebut dia belum mencapai kesucian, biasanya dia tetap akan melakukan sejumlah pelanggaran. Bahkan seorang arahat pun bisa melakukan pelanggaran winaya. Ya, bisa. Bahkan yang dihukum punya. Misalnya seorang biku dia tidak boleh menjadi mak comblang gitu. Dia tidak boleh mengawinkan umat. Nah, ada kasus di mana ada seorang arahat, dia tidak tahu orang tuanya itu sudah cerai. Orang tuanya sudah cerai, tapi dia berusaha untuk merukunkan kembali orang tuanya. Nah, itu berarti dia melakukan suatu pelanggaran yang harus dihukum. Oleh itu bisa saja seorang arahat itu bisa melakukan pelanggaran yang cukup berat demikian. Kemudian bagi umat awam apalagi ya masih akan sering melakukan pelanggaran, terutama Pancasila Buddhis. Selama dia belum seorang umat awam, dia belum mencapai sotapanna, dia tetap akan melanggar Pancasila Buddhis. Nah, kalau biku sudah melanggar peraturan, biasanya melakukan pengakuan ke biku yang lain. Nah, bagaimana dengan umat awam? Kalau umat awam sudah melakukan pelanggaran, biasanya dia mengucapkan kembali Pancasila Buddhis itu. Atau kalau misalnya ada biku, dia minta sila kembali. Nah, tujuan untuk minta sila ini sebetulnya untuk memurnikan sila kalian. Karena kalian selama melakukan kegiatan sehari-hari sebelumnya sudah melakukan pelanggaran, ya sudah melakukan pelanggaran. Oleh karena itu untuk memurnikan sila kalian ini dianjurkan untuk minta sila kembali. Nah, apabila sudah minta sila kembali, itu berarti kalian sudah dimurnikan kembali. Maksudnya ya batinnya itu sudah dimurnikan kembali, sehingga nantinya kalau misalnya kalian melakukan perbuatan baik pada aktivitas berikutnya, misalnya membaca parita, melakukan meditasi atau berdana, maka itu diyakini akan menghasilkan hasil yang lebih bagus. Jadi itu sebetulnya tujuan yang kedua. Oleh karena itu ya memang seringkali kita ada mendengar ada pendapat bahwa wah saya ini takut untuk mengambil Pancasila Buddhis karena saya masih sering melanggarnya. Jadi sebetulnya tidak masalah. Jadi yang penting kita tetap berusaha untuk tidak melanggar sila. Tetapi kalau melanggar sila pun tidak usah terlalu juga membebani pikiran kita. Ya. Jadi tidak usah terlalu juga terbebani. Jadi
bagi seorang umat awam, selama dia belum mencapai tingkat kesucian sotapanna, tetap akan melakukan pelanggaran sila. Oleh karena itu biasa saja, ya. Tapi ya tetap harus berusaha untuk menjaga sila tersebut. Ya, itu kira-kira jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kira-kira ada pendapat yang lain? Jadi apa yang saya ucapkan di sini belum tentu benar 100%. Kalian tetap masih harus mendengarnya dengan kritis. Kemudian bisa jadi apa yang saya katakan di sini juga belum lengkap. Jadi siapa tahu ada yang bisa memberikan tambahan jawaban yang sehingga lebih lengkap. Ya. Jadi saya terus terang juga pengetahuannya bukan saya sudah tahu nama saya. Oke. Pertanyaan pertama udah puas atau ada yang lagi yang mau kasih komentar atau kasih pertanyaan balik kepada Bante? Ya, ada sedikit tambahan dari saya. Di Birma seringkali juga terjadi pada saat misalnya ada persembahan makanan siang gitu. Itu biasanya sebelum mereka serahkan makanannya itu mereka minta sila dulu kepada bikunya. Saya mengatakan demikian bukan berarti nantinya kalau memberikan persembahan makanan minta sila lagi, tidak. Saya hanya kasih ini lagi tambahan keterangan. Jadi sering kali pula di Birma bisa dilihat fenomena demikian. Kasih dana makanan gitu, entah pagi atau siang, itu diawali dengan minta sila. Ya. Pada saat bikunya sudah duduk di meja gitu, lalu mereka minta sila. Jadi itu salah satu contoh lagi dari pertanyaan yang pertama. Ya, itu tambahan saja. Ada pertanyaan balik? Pertanyaan pertama atau mau tambahan? Silakan. Ya. Pancasila Buddhis yang keempat ya, musyawarah ya. Ya. Kalau anggapan pemahaman saya mengenai musyawarah itu bukan hanya tidak berbohong, maksudnya seperti gosip pun juga tidak boleh. Apakah itu benar? Yang tidak berguna, pembicaraan tidak berguna pun tidak boleh. Iya. Musyawarah ini kita bisa menafsirkannya secara sempit. Kalau menafsirkannya secara sempit adalah bahwa ada suatu kejadian, kemudian harusnya A, kejadian A, lantas kita cerita ke orang lain, kejadian itu adalah B. Nah, itu adalah musyawarah. Kemudian pengertian yang lebih luas lagi, jadi dia selain berbohong, jadi mengatakan menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu yang kedua adalah berbicara kasar, maki-maki orang, itu pun meliputi sila tersebut. Kemudian gosip, kemudian fitnah, kemudian melakukan adu domba. Melakukan adu domba juga termasuk itu. Kemudian sebetulnya juga ini bicara, istilah bahasa Jawanya itu ngalor ngidul. Ya, ngalor ngidul itu juga termasuk musyawarah. Jadi umat Buddha memang tidak dianjurkan melakukan 4 hal itu. Jadi pertama berbohong, kemudian adu domba atau fitnah atau gosip itu. Kemudian 3 bicara kasar, bicara kasar. Kemudian yang keempat adalah omong kosong, omong kosong, ngalor ngidul. Mengutuk pun nggak boleh kan? Mengutuk, iya juga tidak. Itu mungkin termasuk kasar ya, mengutuk termasuk kasar. Ya. Jadi sebaiknya tidak mengutuk. Sebab kita perlu, terutama secara pendidikan pun kurang bagus kan. Saya pikir kalian di sini sudah sering mendengar bahwa anak-anak misalnya kalau kadang-kadang mungkin bukan mengutuk ya. Oh, misalnya anak-anak pegang cangkir gitu. Oh, jangan pegang nanti jatuh atau apa gitu. Itu kan secara ilmu pendidikan tidak baik ya. Seyogianya bukan kita mengatakan nanti jatuh atau nanti begini. Tetapi justru kita perlu suruh dia lebih hati-hati atau dengan cara yang lain.
Nah itu pun mengutuk secara halus mungkin ya. Sumpah. Kalau sumpah Sumpah kalau lu bagaimana lu bakalan siap 7 tahun. Ya, itu juga tidak dianjurkan. Sebab perlu hati-hati. Kadang-kadang omongan kita, terutama bagi mereka yang batinnya cukup kuat itu bisa jadi bisa menjadi kalau orang tersebut juga karena buruknya lagi mau berbuat itu bisa gara-gara omongan kita itu dia. Oleh karena itu kita jangan sampai juga melakukan hal-hal demikian. Ya, itu memang termasuk menyumpahi itu mengutuk. Ya. Berarti kalau kayak misalnya kadang-kadang ada orang yang menyumpahi tapi bukan kepada orang gitu, misalnya dia cuma menjadi sesuatu gitu kan belakangannya. Kayak rada misalnya bahasa rada kasar gitu ngomong, cuma enggak. Contohnya apa? Ya bukan karena agak sulit untuk konkret gitu. Misalnya saya lagi potong-potong gitu karena oh shit gitu. itu melanggar sila nggak gitu? Shit itu artinya apa? Tai. Hah? Tai. Oh, tai. Kata-kata sumpah serapah. Cuma nggak tunjukkan kepada Itu termasuk omongan kasar. Omongan kasar. Sebaiknya tidak juga. Ya. Itu bagi yang Chinese itu ada suku tertentu itu kan suka sekali ngomong ini. Dan dari Hong Kong suka. Masing-masing suku ada kan? Masing-masing suku ada ya. Ya, orang kaya juga punya kan. Karena saya dari suku itu, jadi saya tahu, jadi omongannya itu, apalagi kakinya lagi diangkat, bisa. Nanti kelihatannya pertanyaan kedua mesti lama kan, masih setelah berubah. Ya, bisa saja. Tapi boleh saja, saya makannya cepat. Ya, kalau Batin mengatakan mohon makannya cepat bisa diperpanjang. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Kayaknya kita kalau cuma sedikit nanti saya cuma menanya sedikit aja. Sebenarnya yang pertanyaan pertama mengenai sila itu kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan itu silakan. Jadi pertanyaan kedua mungkin nanti dimundurkan. Jadi biar kita tuntaskan gitu yang pertanyaan. Sebetulnya memang yang mengenai sila ini memang sebenarnya cukup banyak yang ini. Misalnya yang panatipata saja. Misalnya ada nyamuk gitu ya. Ada nyamuk ya. Gigit di tangan saya, kemudian saya baru mau ngangkat tangan gitu. Tiba-tiba ada misalnya Pak Iman lagi duduk di samping saya, ya. Tangannya lebih cepat dia lihat, tanya ini mau melanggar sila, lantas jangan langgar sila, biar saya saja. Nah, saya bersalah nggak? Atau Pak Iman salah nggak? Nah, itu salah satu tentang tentang sila yang pertama. Tapi silakan Pak Iman ada yang. Ya tadi saya kebetulan kemarin Bante cerita Manokama. Saya kebetulan sebenarnya mungkin misperception, berpendapat salah mengenai Manokama. Jadi saya lagi kepengen sedikit-sedikit membuat jelas gitu ya. Dan kalau tadi sumpah serapah, kemudian kejadian karena dia punya sila kuat atau apa atau ya kekuatan batin. Sekarang itu Manokama bukan nanti. Sedangkan dia nggak berbuat kan cuma sumpahin gitu. Kemudian kejadian itu Manokama. Itu mungkin termasuk salah satu Manokama. Oh, ya. Makasih lah. Cukup. Saya mau tentasin dulu. Sekarang adinadana banyak. Ya. Kalau itu kan kalau terjemahannya mengambil barang yang tidak diberikan. Ya. Sekarang kalau misalkan kita mulung, maksudnya ada konsul, itu kan nggak pernah diberikan, tapi itu
oh ini kita barang masih bisa kita pakai, kita ambil, tapi itu nggak pernah diberikan kepada saya. Apakah termasuk adina dana? Jadi memang di tentang sila-sila ini semuanya ada kriterianya. Kalau di dalam Islam itu ada ilmu ilmu fikih gitu ya. Di dalam agama Buddha juga ada ilmu tentang winaya, ilmu tentang sila. Jadi untuk adina dana ini ada beberapa kriteria, ada beberapa faktor. Jadi ada satu barang atau benda milik orang lain. Ada benda milik orang lain, kemudian saya menyadari bahwa ini milik orang lain. Faktor yang kedua. Jadi faktor yang pertama, barang milik orang lain, kemudian faktor yang kedua, saya menyadari. Saya mempunyai persepsi bahwa ini adalah milik orang lain. Kemudian faktor yang ketiga, ada niat untuk mencuri. Yang keempat, barang tersebut sudah diambil. Ya, barang tersebut sudah diambil. Kalau misalnya sudah diambil lalu dikembalikan lagi, itu melanggar atau tidak? Nah, nanti itu pertanyaan yang berikutnya. Jadi ada 4 faktor ini, ya. Nah, sekarang pertanyaan Anda, kalau misalnya pemulung, ya, itu kan biasanya memulung kan benda-benda yang sudah tidak dikehendaki lagi kan, ambil dari sampah. Saya waktu di Birma sering juga memulung, jadi botol-botol air. Botol-botol aqua itu dipakai sebagai botol gitu, minuman gitu, cangkir minuman. Nah, jadi kalau itu bukan milik orang lain, kita ambil tidak masalah. Tapi kalau misalnya itu milik orang lain, kemudian kita menyadarinya, itu salah. Tapi kalau misalnya itu milik orang lain, tapi saya kira itu adalah milik saya tidak salah. Tapi jangan pura-pura juga. Oh. Ya, jadi banyak faktor. Satu faktor saja tidak terpenuhi, itu tidak melanggar sila. Ya, saya menyadari itu adalah milik orang lain. Kemudian dia judi dulu gedein. Orang disembahin itu melanggar. Itu juga sebaiknya tidak melakukannya. Karena yang namanya berjudi itu kan biasanya sebenarnya lebih banyak ruginya. Ya, kita berjudi 100 kali rasanya ini sampai dapat itu hanya berapa persen gitu. Jadi kalau misalnya kecuali kalau misalnya kayak saya pernah kalau kita pesta begitu Banda ya, terus dikeluarin kuponnya seharga misalnya $1 atau $2, kemudian beli berapa banyak gitu, raffle ya. Nah, kemudian raffle itu nanti ada hadiah TV lah apa, kalau itu menurut saya juga masih judi kan. Kalau yang door prize kan tidak dibeli, siapa aja yang masuk dikarenakan hadiahnya nggak bisa sebanyak orang yang hadir, kemudian diundi supaya siapa yang dapat gitu kan. Ya, jadi ya memang sebetulnya dalam hal ini itu bukan judi. Karena kalau judi itu kalau misalnya itu kan main untung-untungan. Jadi pasti kalau misalnya ada seseorang dia mendapatkan misalnya yang pertama gitu. Nah, bandanya kan rugi. Bandanya mungkin saat itu akan dia merasa dia rugi. Nah, saat itu dalam hatinya itu muncul rasa tidak senang. Nah, karena muncul rasa tidak senang itu sehingga judi itu termasuk yang tidak baik. Sedangkan kalau door prize, jadi biasanya kan sudah pasti ada donaturnya. Kemudian sudah pasti juga biasanya kebanyakan ini ada yang dapat gitu. Jadi itu bukan kerugian dari misalnya wihara atau donaturnya. Itu justru memang dia mau berdana. Jadi sesuatu perbuatan itu tidak baik. Jadi biasanya bisa dikatakan tidak baik karena bisa menimbulkan rasa dendam, rasa kebencian dari pihak yang lain. Sama seperti membunuh. Membunuh, ya orang yang dibunuh, orang yang dianiaya itu mengalami
pengalaman yang tidak baik, sehingga itu menimbulkan rasa kebencian. Jadi oleh karena itu dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak baik. Mencuri pun demikian, melakukan perbuatan asusila itu pun demikian, berbohong, orang yang dibohongi juga demikian. Kecuali yang kelima itu mereka yang menenggak minuman keras, ya boleh dikatakan bisa melakukan kesalahan apa saja. Ya, jadi pokoknya sudah mabuk itu ya sudah apa saja bisa dilakukan. Jadi itu kira-kira, dan sepertinya waktunya sudah ya. Nanti kalau mau pasti. Kamu juga masuk. Asli dia something.